Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja. Hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana hari sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian bilangan cacah. Hari ini kita melanjutkan materi, yaitu tentang pembagian bilangan cacah. Nah, apa itu pembagian? Pembagian adalah operasi dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Jadi operasi pembagian ini itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Intinya seperti itu. Tandanya bisa kita lihat, ini ada tanda pembagian, diberi tanda seperti ini yang di dalam kurung ini. Selanjutnya ada dua cara untuk menyelesaikan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama ada pembagian sebagai pengurangan berulang. Jadi kalau yang pertama ini caranya adalah dengan cara mengurangi bilangan-bilangan tersebut dengan pembaginya sampai bilangan itu habis. Nah, nanti ketemu berapa pengurangan, yaitu hasilnya pembagian. Yang kedua ada pembagian dengan cara bersusun. Dengan cara bersusun ini sudah kita pelajari materi sebelumnya. Ada bersusun pendek dan ada bersusun panjang. Nah, untuk lebih mendalaminya kita masuk ke contohnya ya. Contoh di sini ada, misalkan kita memiliki 21 kotak susu. Kotak susu tersebut ingin kita bagi ke 7 orang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kotak susu yang diperoleh masing-masing orang? Ingat, di sini bilangan yang dibagi adalah 21. Dibagi kepada siapa? Ke 7 orang. Nah, penyelesaiannya adalah, nah, ini kita gambarkan ada 21 kotak susu. Nah, ini yang kotak-kotak di atas ini ada 21 kotak. Nah, sedangkan bawahnya ini adalah gambaran orang yang ingin dikasih susu tersebut. Jadi ini ilustrasinya atau gambarannya, susu tersebut dibagikan kepada 7 orang, dan jumlahnya 21, ini dibagi sama rata. Nah, dari gambar dilihat bahwa saat kita menyusun kotak susu tersebut dan pembaginya ya, jadi ketika sudah dibagi, ditaruh misalkan depannya dijajar terus satu sampai habis 21. Ternyata ketika kita tarik garis, dari masing-masing orang itu mendapatkan 3 kotak susu. Nah, kesimpulannya dari pembagian 21 kotak susu itu memperoleh 3 kotak susu dari masing-masing orang gitu. Nah, atau dengan cara yang pertama tadi, yaitu mengurangi dengan cara pengurangan berulang. Jadi tadinya 21 kotak susu tadi disusun ya, disusun sama, terus kita kurangi 1 baris atau 7, karena pembaginya tadi kita kurangi 7 sehingga tinggal 2 baris. Ini sudah 1 pengurangan. Terus kita kurangi lagi menjadi 7. Ini sudah 2 pengurangan. Jadi dari 1 masih lengkap, terus dikurangi menjadi 14, dikurangi lagi menjadi 7. Kalau kita kurangi lagi menjadi habis. Jadi ada 3 kali pengurangan. Pertama dikurangi menjadi 14, kedua dikurangi menjadi 7, dan terakhir dikurangi menjadi
habis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembagiannya adalah 21 dibagi 7 tadi mendapatkan 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh. Nah, ini kesimpulan dari semua pembagian tadi. Dari 21 kotak susu dibagi 7 orang, itu kita memperoleh 3 kotak susu per orang atau setiap orang. Kita masuk contoh kedua. Nah, contoh kedua ini nanti kita akan selesaikan dengan cara bersusun. Soalnya adalah kita kembali ke, ya ada kasus, bukan kasus sih, apa ya namanya, membagikan 96 buah tomat kepada 8 orang. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan 96 dibagi 8, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini yang kita pakai bersusun panjang, boleh pakai bersusun pendek, sama saja hasilnya. Nah, caranya gimana? Ini kita tulis seperti ini. Ada, kalau cara bersusun ini sering kita kenal dengan cara propestul kalau di sekolahan, atau dengan poro gapit, itu sama saja. Jadi 96 kita taruh di dalamnya, terus pembaginya 8 tadi kita taruh di luarnya. Nah, karena bersusun panjang, maka kita ambil bilangannya ini, karena 9 ya, 90, kita ambil puluhannya dulu. 90 dibagi 80 itu berapa? Oh, yang bisa dibagi adalah 80. Dibagi 8 memperoleh 10 di sini. Selanjutnya kita kurangkan, ya, 96 dikurangi 80 masih memperoleh 16. 16 ini kalau dibagi 8 itu hasilnya 2. Nah, sehingga hasil dari pembagian tersebut adalah 10 ditambah 2 sama dengan 12. Contoh yang ketiga ini kita akan selesaikan dengan cara bersusun pendek. Boleh ya anak-anak semuanya mengerjakan dengan bersusun panjang ataupun pengurangan berulang agar yakin bahwa hasilnya sama. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ada 75 dibagi 3. Ini kita tulis lagi ke dalam porogapit atau propestul. Ini 75 dibagi 3. Kita lihat angka 7-nya dibagi 3 itu memperoleh 2. Ya, memperoleh 2 karena yang bisa dibagi tadi adalah cuma 6. Kalau 7 hasilnya nanti pecahan. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6, lalu kita kurangkan 7 dikurangi 6 memperoleh 1. Karena 1 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan angka 5 ini, turun, sehingga 15 dibagi 3 dapatnya 5. 5 kita kalikan 3 dapatnya 15, kita peroleh angka 0. Sehingga diperoleh yang nomor 1 ini pembagian dari 75 bagi 3 adalah 25. Nah, bagaimana anak-anak paham ya? Nah, lanjutnya untuk yang nomor 2 150 dibagi 3. Sama, kita tulis 150-nya di dalam, terus pembaginya di luar, 3-nya di luar. Nah, ini kita ambil karena angka 1 di paling depan ini tidak bisa dibagi 3, maka 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 kali 3 15. Ini kalau kita kurangkan sudah menjadi 0, tapi karena masih sisa angka 0, ini kita tambahkan ke atasnya. Jadi diperoleh 150 dibagi 3 itu adalah 50. Nah, untuk lebih mendalaminya, anak-anak bisa berlatih. Ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan nanti di buku tugasnya dan dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas. Ya, itu saja mungkin materi pada kesempatan kali ini. Nanti kalau anak-anak kurang paham bisa bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.